Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi di hari ini dalam pembelajaran akidah akhlak bersama Bu Eva ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat ya teman. Dan jangan lupa sholat duha serta sholat lima waktu aja yang rajin ya gadis. Oke. Baik teman-teman, pelajaran pertama di sini akidah akhlak. Silahkan kalian buka halaman 15. Nah ini adalah bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna ya teman. Nah di sini Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qawi. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan pengertian tentang Al-Qawi dan nanti Bu Guru akan menampilkan sebuah kisah yang dimana di situ terdapat makna dari Al-Qawi ya teman. Nah, kita itu diciptakan sebagai manusia yang lemah, serba kekurangan. Jadi kita itu tidak boleh sombong ya teman, karena kita itu tidak melebihi kekuatannya dari kekuatan Allah. Nah, jadi yang paling tinggi itu adalah kekuatan Allah. Nah, Al-Qawi di sini artinya adalah maha kuat. Nah, maha kuat itu siapa maha kuat? Allah lah yang maha kuat ya teman. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Nah, jadi kita itu sebagai manusia tidak mungkin kekuatannya menandingi kekuatan Allah. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda kekuatannya. Ada yang kuatnya dari fisik, ada yang kuatnya dari pikiran. Nah, seperti itu contohnya. Nah, bukti Allah itu maha kuat apa? Nah, buktinya itu alam semesta ini diciptakan oleh Allah dari berbagai macam bintang yang begitu banyak miliaran. Nah, contoh satu bintangnya aja seperti matahari yang begitu besar. Nah, bagaimana jika miliaran bintang seperti matahari? Oh, banyak kan? Dan besar-besar ya teman. Nah, itu bukti dari kekuatan Allah bahwa Allah itu maha kuat menciptakan segala hal yang di luar pikir kita gitu. Kita tidak bisa membayangkan betapa besar kekuatan Allah yang dimilikinya gitu. Nah, kita sebagai manusia itu apa yang kita lakukan untuk mengimani yang kekuatan Allah yang telah diberikan? Nah, kita itu untuk mengimaninya menjaga kesehatan tubuh, menjaga pola makan dengan makan makanan yang bergizi. Nah, terus berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, seperti sekarang ya, sekarang itu lagi musim virus, banyak virus dan lainnya. Nah, itu harus menjaga kesehatan ya teman, dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun, selalu mandi, bersihkan badan, serta bersihkan segala macam yang ada di rumah kita agar kita terlindungi dari segala macam bahaya dan virus. Oke teman? Nah, mungkin itu sekilas pembahasan dari Al-Qawi ya teman. Nanti Bu Guru akan menampilkan kisah tentang Al-Qawi, yaitu kisah Nabi Daud dan raksasa Jalut. Oke teman? Mungkin itu saja pembahasan hari ini dari Bu Guru. Kalian tugasnya hari ini yaitu mencari 3 bukti di sekelilingmu dan dari kisah-kisah bahwa Allah itu maha kuat. Oke, di sini ada di halaman 17. Kalian bisa cari bukti bahwa Allah itu maha kuat di sekeliling kalian. Oke teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Mereka, tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak sebagai manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Dikisahkan ketika itu Nabi Daud alaihissalam, yang berasal dari keturunan Bani Israel, masih berusia sangat muda dan belum diangkat sebagai nabi. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar layaknya raksasa. Pada masa itu tidak satu manusia yang berani dan mampu melawan Jalut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang pengembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin Bani Israel, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala dan pembangkang untuk berperang melawan Jalut. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak Talut karena hanya seorang pengembala miskin. Ia bukan keturunan Lawin bin Yakub, bukan pula keturunan Yahuza bin Yakub. Lawi dan Yahuza merupakan saudara Nabi Yusuf, putra dari Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Baqarah ayat 247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih
lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberinya, lagi maha mengetahuinya. Dan peperangan pun dimulai. Setelah mendapatkan kepercayaan, Talut yang awalnya memimpin 70.000 pasukan, namun pada akhirnya Talut hanya membawa 300 pasukan yang taat dan saleh, termasuk Daud muda yang belum diangkat menjadi nabi. Sebab banyak di antara mereka melanggar perintah untuk tidak meminum air secara berlebihan di perjalanan Sahara. Kondisi mereka pun tiba-tiba berubah pucat dan takut perang. Meskipun harus kehilangan banyak pasukannya, namun Talut juga berhasil memporak-porandakan pasukan Jalut hingga akhirnya hanya ada Jalut dan beberapa pengikut setianya, dan tidak ada satupun tentara Talut yang berani maju melawan Jalut yang memiliki tubuh yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 250, tak kala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Di saat genting seperti itulah Daud muda mengajukan diri secara sukarela untuk bertarung melawan Jalut. Dengan keimanan dan keikhlasan semata penahannya Allah Subhanahu wa taala, Daud tidak gentar sedikit pun menghadap Jalut sang raksasa zalim. Nabi Daud alaihissalam sangat yakin bahwa kekuatan sesungguhnya tidak hanya terletak pada kekuatan fisik semata. Kekuatan yang hakiki sesungguhnya terletak pada keyakinan dan keteguhan iman seorang terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Sad ayat 17 sampai dengan 20, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih kepada dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Maka pertarungan yang sekilas terlihat tidak seimbang pun dimulai dengan menyebut nama Allah yang kuasa, dan hanya berbekal sebuah tongkat, ketapel, dan 3 buah batu kerikil. Daud muda tidak ragu bertempur melawan Jalut. Meskipun Daud muda berukuran seperti manusia pada umumnya, namun Daud alaihissalam berhasil menghindar dari tebasan pedang Jalut, dan berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan pun diturunkan kepada Daud alaihissalam. Daud alaihissalam meletakkan salah satu batu di ketapelnya dan dilepaskannya ke udara. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, angin menjadi sahabat Nabi Daud alaihissalam dan membuat batu meluncur dengan teramat keras. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut dan membuat Jalut jatuh tersungkur, dan kemudian ia tewas. Sebelumnya, Talut pernah berjanji, barang siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka akan dinikahkan dengan putrinya, serta memberinya separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Daud pun mendapat hadiah tersebut. Hingga usia Daud mencapai 40 tahun, Talut merenggang nyawa. Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Daud sebagai nabi dan rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur.